Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya dengan Ervan Erviansyah, dosen dari program studi akuntansi STIE Muhammadiyah Bandung. Saya hari ini akan mempresentasikan atau menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP di bidang pengajaran. Kurang lebih yang akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini yaitu tentang mata kuliah yang pernah saya ampuh sampai sekarang masih saya ampuh, terus deskripsi mata kuliah, selanjutnya outcome pembelajaran mata kuliah, CPMK, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan cuplikan video kegiatan mengajar kelas secara online. Oke, saya sendiri menjadi dosen itu mulai tahun 2016. Sebelumnya saya sudah terlebih dahulu menjadi seorang praktisi di bidang audit, akuntansi, dan pajak. Saya bekerja di kantor akuntan publik dan juga kantor konsultan pajak sampai hari ini, sampai sekarang. Jadi dosen mulai tahun 2016 dan dipercaya juga untuk mengampu mata kuliah auditing, perpajakan, akuntansi manajemen, pengantar akuntansi ya. Ini yang sampai sekarang masih saya ampuh ya, hampir tiap tahun nih saya mengampu mata kuliah ini, sehingga apa yang saya kerjakan setiap saat di kantor saya itu dapat saya share ke mahasiswa pengalaman-pengalaman bekerja dan sekaligus membantu mahasiswa menjembatani atau mungkin menginformasikan bagaimana materi-materi di perkuliahan ini bisa bersinergi dengan praktek pekerjaan di lapangan ya, di dunia industri itu sendiri. Selanjutnya identitas mata kuliah yang akan saya paparkan secara detail saat ini yaitu mata kuliah perpajakan ya. Adapun identitas mata kuliahnya untuk penamaan mata kuliah di STIE Muhammadiyah Bandung yaitu mata kuliah perpajakan dengan bobot SKS-nya 2 SKS, kode mata kuliah MPB 3205. Nah, ini diampu di semester 3 dan merupakan mata kuliah wajib ya. Ini mata kuliah wajib STIE ya, karena perpajakan ini selain di akuntansi ada juga di manajemen. Selanjutnya kita lanjutkan ke deskripsi mata kuliah perpajakan. Jadi mata kuliah ini akan membahas konsep pajak, definisi dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Berikutnya akan dibahas secara komprehensif juga mengenai pajak penghasilan, baik tentang konsep penghasilan maupun konsep penerapan perhitungan PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, PPh badan,
PPN, PPNBM, PBB, dan BPHTB. Dalam pembelajarannya lebih banyak menggunakan pendekatan secara daring, baik sinkronus maupun asinkronus, ekspositorik, latihan, dan penyelesaian masalah. Kurang lebih itu deskripsi mata kuliah perpajakan yang pernah dan sampai sekarang masih saya ampu. Selanjutnya, saya akan menyampaikan juga outcome pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Jadi CPMK-nya setelah mahasiswa semester 3 menyelesaikan mata kuliah perpajakan ini, mahasiswa mampu menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak, memahami hukum pajak, khususnya ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta mampu menyelesaikan masalah perpajakan dalam dunia kerja. Jadi itu CPMK dari mata kuliah perpajakan STIE Muhammadiyah Bandung. Adapun sistem pembelajarannya, mata kuliah perpajakan ini diampu oleh satu dosen. Artinya ini bukan tim teaching. Terus jumlah pertemuan sebanyak 14 kali perkuliahan tatap muka secara online menggunakan media Zoom. Atau apabila terkendala, saya biasa juga menggunakan Google Meet, ya, Google Meet. Beban waktu pembelajaran adalah 2 SKS, ya, di mana 2 kali 50 menit tatap muka terjadwal, 2 kali 60 menit belajar mandiri, dan 2 kali 60 menit kegiatan akademik terstruktur. UTS dan UAS tetap kami lakukan, ya, dan diselenggarakan. UTS dilaksanakan setelah pertemuan ke-7 sebelum pertemuan ke-8. UAS dilaksanakan setelah pertemuan ke-14. Selanjutnya materi pembelajaran. Materi pembelajaran di pertemuan pertama, yaitu sub CPMK-nya mampu menjelaskan konsep dasar perpajakan. Materi pembelajarannya itu konsep dasar perpajakan. Konsep dasar perpajakan. Oke, selanjutnya pertemuan kedua, sub CPMK-nya mampu menjelaskan dasar hukum, konsep, dan mempraktikkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan KUP, menganalisa kasus KUP. Karena memang KUP ini dipandang paling banyak karena membahas tentang aturan-aturan perpajakan. Ya. Materi pembelajarannya ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Saya sampaikan terlebih dahulu bahwa materi pembelajaran ini ada turunan submaterinya. Submaterinya sudah saya sampaikan di RPS yang saya lampirkan di Sister PIP. Ya. Jadi saya menampilkan di sini sampai materi pembelajaran. Untuk submateri pembelajarannya sudah saya lampirkan link akses bentuk RPS-nya, ya, lebih detail. Ya, saya lanjutkan. Pertemuan ketiga, sub CPMK pertemuan ketiga mampu menjelaskan tentang pajak penghasilan secara umum. Ya, ini masih secara umum. Materi pembelajarannya PPH atau pajak penghasilan secara umum. Pertemuan keempat, sub CPMK-nya mampu menjelaskan dasar hukum, konsep, dan mempraktikkan, menghitung, membuat bukti setor, dan membuat SPT PPH pasal 21 dan 26. PPH pasal materi pembelajarannya, PPH pasal 21 dan 26. Ini sesuai dengan konsep atau sesuai dengan penamaan yang ada di SPT PPH pasal 21 garis miring 26. Ya. Oke, selanjutnya yaitu pertemuan kelima. Pertemuan kelima sub CPMK-nya mampu menjelaskan dasar hukum, konsep, dan praktik. Menghitung, membuat bukti setor, dan membuat SPT PP pasal 21 dan
26. Jadi untuk pertemuan 4 dan 5 ini masih membahas PPh pasal 21 dan 26. Karena dibanding PPh yang lain, PPh 21 dan 26 ini paling banyak kondisinya dan paling banyak jenis perhitungannya. Jadi saya pecah menjadi 2 kali pertemuan. Selanjutnya pertemuan ke-6 mampu sub CPMK-nya mampu menjelaskan dasar hukum, konsep dan mempraktikkan, menghitung, membuat bukti setor, bukti potong, dan membuat SPT PPh pasal 22. Materi pembelajarannya PPh pasal 22. Pertemuan ke-7, saya ini latihan soal ya. Sub CPMK-nya latihan soal, materi pembelajarannya latihan soal KUP, PPh pasal 21, PPh pasal 26, dan PPh pasal 22. Jadi pertemuan ke-7 1 kali pertemuan khusus latihan soal. Nah, untuk membahas soal-soal atau membahas kasus-kasus mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 plus untuk persiapan UTS. Setelah UTS, kita lanjut ke pertemuan 8. Pertemuan 8 sub CPMK mampu menjelaskan dasar hukum, konsep, dan mempraktikkan, menghitung, membuat bukti store, bukti potong, dan membuat SPT PPh pasal 23 dan 26. Materi pembelajarannya PPh pasal 23 dan 26. Ya. Pertemuan ke-9 sub CPMK-nya mampu menjelaskan dasar hukum, konsep, mempraktikkan, menghitung PPh pasal 24. Untuk materinya, itu materi PPh pasal 24. Selanjutnya pertemuan 10 sub CPMK di pertemuan 10 ini mampu menjelaskan dasar hukum, konsep, dan mempraktikkan, menghitung, membuat bukti setor, PPh pasal 25, dan membuat SPT PPh badan. Materi pembelajarannya PPh pasal 25 dan badan. Selanjutnya pertemuan 11, sub CPMK-nya mampu menjelaskan dasar hukum, konsep, dan mempraktikkan, menghitung, membuat bukti setor, PPh pasal 25, dan membuat SPT PPh badan. Materi pembelajarannya PPh pasal 25 dan badan. Jadi untuk materi PPh pasal 25 dan badan juga saya pecah menjadi 2 kali pertemuan karena memang materi PPh pasal 25 dan badan ini juga sama panjangnya. Jadi kalau 1 kali pertemuan saya berasumsi tidak akan cukup waktunya. Jadi saya bikin menjadi 2 kali pertemuan. Selanjutnya untuk pertemuan ke-12 sub CPMK mampu menjelaskan dasar hukum, konsep, dan mempraktikkan, menghitung, membuat bukti setor, dan membuat SPT, PPN, dan PPN BM. Materi pembelajarannya itu PPN dan PPN BM. Selanjutnya pertemuan ke-13, sub CPMK-nya mampu menjelaskan dasar hukum, konsep, dan mempraktikkan, menghitung PBB dan BPHTB. Materi pembelajarannya PBB dan BPHTB. Pertemuan terakhir yaitu pertemuan 14, sub CPMK-nya latihan soal. Materi pembelajarannya itu full latihan soal, mulai dari soal-soal latihan PPh pasal 23, 26, pasal 24, pasal 25 dan badan, pasal PPN dan PPNBM, PBB dan BPHTB. Nah, setelah pertemuan ke-14, maka diakhiri dengan pelaksanaan UAS. Demikian materi pembelajaran yang saya buat untuk mata kuliah perpajakan ini. Selanjutnya, bagaimana metode pembelajaran yang saya pilih untuk mata kuliah perpajakan ini? Ya, pertama metodenya ekspositorik. Ya,
yaitu pembelajaran yang menekankan kepada proses menyampaikan materi secara verbal dari seorang dosen kepada mahasiswa sehingga dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Jadi pengalaman saya di kelas perpajakan ini, jadi pertama saya biasanya menyampaikan dulu materi, terus nanti adakan pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang saya tanyakan ke mahasiswa, ya. Nanti mahasiswa menjawab untuk apa? Untuk mengetes apakah mahasiswa itu betul-betul dapat menerima dan menguasai materi secara optimal yang saya sampaikan. Ya. Selanjutnya metode pembelajaran yang saya pilih yaitu problem based learning atau PBL. Ya. Nah, PBL ini menggunakan masalah dunia nyata. Ya. Saya coba mengkombinasikan antara pengalaman kerja saya di kantor konsultan pajak maupun di kantor akuntan publik. Saya bawa ke kelas, saya coba diskusikan dengan mahasiswa. Ya, jadi PBL ini menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks sebagai mahasiswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis, dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi kuliah dan dipusatkan pada tugas-tugas atau permasalahan yang otentik, relevan, dan dipresentasikan dalam suatu konteks. Jadi memang saya bawa masalah di contoh-contoh kasus ya di tempat kerja saya, terus saya diskusikan dengan para mahasiswa. Nanti mahasiswa itu harus menjawab, ya. Kalaupun harus mempresentasikan, menerangkan seperti apa sudut pandangnya dan solusi-solusi yang ditawarkan itu seperti apa, ya. Jadi itu yang selama ini saya kerjakan atau untuk metode pembelajaran di kelas perpajakan ini, ya. Jadi memang setiap kali pertemuan saya selalu memberikan tugas-tugas ke mahasiswa. Ya. Oke, selanjutnya sistem penilaian seperti apa? Sistem penilaian yang biasanya saya lakukan ada 5 komponen. Ya. Komponen yang pertama yaitu keaktifan dan kreativitas. Itu ada 20%. Ya. Jadi di kelas itu memang saya buat agar mahasiswa lebih banyak berdiskusi, lebih banyak bertanya, atau bahkan saya yang bertanya ke mahasiswa nanti menjawab. Selanjutnya yaitu kedisiplinan ya atau absensi itu masih berpengaruh sebanyak 10% terhadap nilai akhir. Terus tugas, ini juga saya tugas ya, memberikan tugas ke mahasiswa dengan bobot penilaian 10%, UTS di 30% dan UAS di 30%. Jadi totalnya 100%. Ini sistem penilaian yang saya sampaikan ke mahasiswa dan saya berikan ke mahasiswa komponennya seperti ini. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, pengalaman mengajar dan mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana pengalaman saya mengajar di kelas, khususnya kelas perpajakan. Nah, sebagai bukti pengajaran saya untuk kelas perpajakan, saya akan lampirkan juga atau mungkin nanti di-upload link YouTube yang sudah saya siapkan ya. Berbeda atau terpisah dengan video ini. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.